Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, saudara-saudaraku, saudari-saudariku semua di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga saudara-saudaraku dan saudari-saudariku semua di seluruh dunia dimanapun berada. Apa kabarnya nih? Gimana kondisinya? Tentunya kabarnya kondisi saudara-saudaraku dan saudari-saudariku semua tentunya dalam kondisi baik-baik aja, sehat-sehat aja, sehat-sehat selalu, nggak sakit suatu apapun, apalagi COVID-19 nggak sampai, jangan sampai COVID-19 nggak ada lagi yang akan menyerang, mengganggu kita, dan akan hilang selamanya, sehingga kita aman selalu, sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama aku ucapkan kepada saudara-saudaraku dan saudara-saudariku di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga di seluruh dunia dimanapun berada, selamat hari Natal kemarinnya. Selamat merayakan hari Natal dan tahun baru yang baru saja kita awal ini. Dan juga kepada saudara-saudaraku dan saudari-saudariku semua di seluruh Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya, selamat tahun baru. Saat masa SMP, aku bersekolah di SMP Persit KCK, SMP Persit Kartika Chandra Kirana gitu. Kalau sekarang namanya SMP Kartika gitu ya. Lokasinya di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, di daerah Jatinegara gitu. Sekolah SMP Persit Kartika Chandra Kirana SMP KCK milik Kodam Jaya. Salah satu ekskul di SMP Persit Kartika Chandra Kirana adalah pencak silat. Nah dulu aku seneng tuh pencak silat, maka terus aku mau ikut latihan pencak silat yang latihannya di aula sekolah setiap hari Minggu gitu. Nah yang harus pertama dilakukan adalah tentunya membeli seragamnya ya, membeli seragam pencak silat, baju dan celananya gitu, celana panjangnya harus beli dulu gitu. Nah mungkin orang tua dulu nggak ngizinin aku latihan pencak silat, maka aku nggak diberi duit untuk membeli seragam pencak silat, membeli pakaian dan celananya pencak silat, nggak dikasih duit buat beli seragamnya gitu. Satu mungkin karena harganya mahal, karena bahannya bagus, dipakainya adem. Kedua mungkin karena orang tua berpikiran jauh, mungkin karena akan berdampak buruk apa gimana, mungkin karena itu mungkin ya. Jadi nggak ngizinin dengan cara nggak ngasih duit buat beli seragam baju pencak silat gitu.
Saat itu aku udah duduk di kelas 2 SMP. Kalau sekarang dibilangnya kelas 8 ya. Ya saat itu aku udah di kelas 8. Terus temanku yang udah duluan ikut latihan pencaksilat terus nyaranin, udah mat minggat aja dari rumah berapa hari ntar ya minggat gak pulang nginep di rumah gua katanya, ntar ya malu nyariin gitu, pasti nggak akhirnya dikasih duit buat beli seragam baju silat, seragam silat. Terus aku ikut saran temanku itu, terus minggat nggak pulang kira-kira berapa hari ya, kira-kira 2 hari ya nginep di rumah temanku itu. Lalu aku nginep di rumah temanku itu di komplek Auri di daerah Halim. Sementara rumahku kan di daerah Hutan Kayu, di wilayah di bagian Kebun Kelapa Tinggi di wilayah Hutan Kayu, Jakarta Timur. Dan waktu itu SMP Persit KCK Kartika Canda Kirana dari kelas 1 sampai kelas 3 masuk siang gitu. Habis itu pas sekitar 2 hari terus berangkat ke sekolah bareng sama temanku itu yang di orang anak Halim itu ke sekolah. Ternyata ibuku itu datang ke sekolah ngadu, nyariin, nangis-nangis gitu. Ya malam lah, khawatir lah orang tua, anak seumuran kelas 2 SMP kan masih kecil ya, minggat dari rumah, ya tentu aja orang tua khawatir banget kan, terutama kan ibuku ternyata datang ke sekolah ngadu, nangis-nangis karena aku nggak pulang, minggat dari rumah gitu. Cerita karena minta beliin baju silat nggak dibeliin, cerita ngadu ke sekolah, ke guruku. Rumahku udah nggak di Kebun Kelapa Tinggi lagi deh, udah pindah ke daerah Kebun Kelapa Kincir gitu, masih daerah Hutan Kayu juga. Kebun Kelapa Kincir, dekat Kincir Angin gitu, makanya dibilang Kebun Kelapa Kincir, karena di dekat itu ada kincir air yang dibangun oleh pemerintah. Kincir angin, tapi itu memompa air gitu, tapi tenaganya dari angin gitu, pompa air tapi tenaga angin dari lewat kincir angin tersebut. Aku bukan kelas 2 nih, masih kelas 1 SMP, baru kelas 7 gitu. Kemudian orang tua datang ke sekolah ngadu ke guru, kemudian aku ditegur sama Pak Soekarno. Pak Soekarno ini ngajar agama juga ngajar olahraga. Beliau marah banget gitu, karena udah bikin orang tua, terutama ibu, apalagi ibu sampai nangis-nangis gitu. Beliau marah banget gitu. Beliau marah banget, dari mukanya kelihatan marah banget, tapi nggak marahin aku gitu. Nggak marahin aku juga, ngomongnya nggak marah, jadi nggak marahin aku, karena mungkin beliau tahu duduk persoalannya gitu. Juga aku kan, ya walaupun aku bukan anak pintar, bukan termasuk anak pintar, tapi pelajaran agama aku ya nggak ngecewain lah gitu. Olahraga juga ngecewain, renang aku rajin gitu, makanya di situ mungkin beliau marah banget, tapi nggak marahin aku gitu, aku ditegur gitu.
ditegur udah bikin orang tua, terutama ibu, sampai nangis-nangis gitu. Beliau juga ngajar mata pelajaran biologi. Ya, aku pelajaran biologi juga nggak ngecewain lah gitu. Mungkin ini semua, makanya beliau nggak marahin aku gitu. Setelah itu akhirnya orang tua ibu ngasih duit buat beli seragam silat, dan akhirnya aku pun ikut ikut latihan pencak silat. Namun karena dasarnya nggak diridai orang tua, apalagi bikin orang tua nangis-nangis, akhirnya latihan silatku nggak jadi, berantakan di tengah jalan. Ya ada aja sih sebabnya yang bikin silatku berantakan, nggak jadi gitu. Ucapan tentunya nggak berarti apa-apa ya. Ucapan hanya satu suku kata sepele banget ya. Tapi ucapan ini yang sepele banget nggak berarti apa-apa. Kalau kita ucapan kepada orang tua, terutama kepada ibu kita, menjadi nggak sepele banget, menjadi serius banget, menjadi berat banget gitu. Bahkan di Al-Quran pun melarangnya kita, walaupun kita hanya mengucapkan kepada orang tua, ibu terutama ibu ya, nggak boleh banget, dilarang banget ya. Karena ucapan itu yang ngebantah, menolak itu bisa melukai, bisa dalam artinya bisa melukai, menyakiti hati ibu kita ya. Maka kalau sudah begitu, ucapan ini yang sepele ini menjadi nggak sepele banget, menjadi serius banget, menjadi berat banget, menjadi dosa banget ya. Kalau sampai ucapan yang hanya ini kalau sampai melukai, menyakiti hati ibu kita gitu, maka Al-Quran melarang banget kita jangan sampai melukai hati ibu kita, menyakiti hati ibu kita dari ucapan yang sepele banget, ucapan ini. Jadi kita dilarang banget. Intinya kita nggak boleh banget melukai, menyakiti hati ibu kita dari ucapan yang ini nih. Karena kalau udah sampai melukai, menyakiti hati ibu kita dari ucapan ini, akan menjadi dosa besar banget, dosa yang berat banget itu. Mengapa agama Islam, mengapa Al-Quran begitu mengistimewakan orang tua, terutama ibu? Mengapa Al-Quran, agama Islam begitu memuliakan orang tua, terutama ibu? Ya tentu jelas banget ya, jelas sekali. Di akal logika kita aja tentunya bisa menerimanya ya. Bayangin aja berapa menderitanya ibu kita saat di masa-masa kehamilan ya. Berapa menderitanya kan ya saat sama 9 bulan masa kehamilan,
terus berapa menderitanya, berapa pengorbanannya seorang ibu saat melahirkan, pengorbanan nyawa pun, sampai pengorbanan nyawa pun dipertaruhkannya saat melahirkan saja. Belum saat-saat setelah melahirkan, membesarkan dan sebagainya, penuh penderitaan, penuh perjuangannya, penuh pengorbanan seorang ibu ya. Makanya itu sebabnya mengapa Al-Quran begitu memuliakan, begitu mengistimewakan seorang ibu. Makanya itu kita nggak boleh banget, dilarang banget menyakiti, melukai hati seorang ibu. Yang dari perkataan aja yang sepele bisa ibu kita tersakiti, terlukai perasaannya ya. Makanya dari aja, ucapan aja kita dilarang banget, karena bisa melukai, menyakiti hati seorang ibu, perasaan seorang ibu ya. Dan kalau itu sudah terjadi, wah dosanya berat banget, besar banget itu ya. Baru-baru ini terjadi sebuah kasus seorang ibu mengambil suami anaknya. Kasus seorang ibu mengambil menyenangi menantunya sendiri, sehingga si ibu kandung ini akhirnya berselingkuh dengan menantunya sendiri, berselingkuh dengan suami anaknya sendiri. Si ibu ini akhirnya diusir diceraikan oleh suaminya. Udah gitu kemudian diusir sama anaknya, karena anaknya tentu saja marah banget, ngamuk karena berselingkuh dengan mantunya sendiri, berselingkuh dengan suami anaknya sendiri, sehingga anaknya ini kemudian mengusir ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Seharusnya si anak menjaga aib keluarganya, apalagi aib terhadap aib yang terjadi pada ibunya sendiri, terjadi pada ibu kandungnya sendiri. Seharusnya si anak jangan sampai mengusir ibunya, walaupun ibunya bersalah banget. Mengapa? Karena si anak kandung nggak boleh menyakiti ibunya, apalagi sampai mengusirnya, walaupun si ibunya bersalah, bagaimanapun bersalahnya. Karena yang dilihat sama Allah, dilihat oleh semua makhluk mulianya, semua malaikat, substansinya adalah hubungan antara si ibu dan si anak dan si ibu, yang mana si anak nggak boleh sama sekali, apalagi jelas-jelas ditandaskan, ditegaskan dalam Al-Quran, seorang anak nggak boleh menyakiti ibunya. Yang digambarkan dengan perkataan aja yang bisa menyakiti ibunya aja nggak boleh. Soal ibunya yang bersalah banget, biarlah itu urusannya lain persoalan. Urusannya si ibu dengan Allah, dengan si ibu yang harus bertanggungjawabkan kesalahannya terhadap Allah. Nah, sedangkan si anak urusannya adalah hubungan antara si anak dan si ibu gitu. Jadi nggak boleh menyakiti, apalagi sampai mengusirnya, nggak boleh banget. Karena kalau sampai si ibunya sakit hati, yang digambarkan nama Al-Quran sakit hati karena
omongan yang sepele aja dengan bantahan aja udah nggak boleh banget, udah berat banget itu dosanya, apalagi kalau seandainya sampai mengusirnya. Soal ibunya yang bersalah banget, biarlah itu urusannya sama Allah aja. Sedangkan urusan anak adalah urusannya adalah hubungan antara si ibu dan si anak gitu, si anak dan si ibu gitu. Bahkan harusnya walaupun bersalah bagaimanapun seharusnya si anak memaafkan, sehingga si ibu itu harus diharapkan bisa bertobat, mengakui dosa-dosanya, bisa bertobat gitu. Jadi intinya adalah si anak nggak boleh menyakiti ibunya, jangan menyakiti dengan perkataan aja nggak boleh, apalagi seandainya menyakiti dengan mengusirnya, karena kalau si ibu sudah sakit hati, terlukai, berat banget risikonya, itu dosa banget, besar banget. Sedangkan kesalahan yang besar banget, salah banget, biarlah itu urusannya sama Allah aja gitu. Urusan si anak adalah urusan berbakti sama orang tua gitu. Maafkanlah ibunya kalau bisa gitu, harusnya memaafkan, sehingga si ibu itu diharapkan bisa bertobat, mengakui dosa-dosanya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si anak harus menjaga aib keluarganya, apalagi aib ini terhadap ibunya kandungnya. Si anak harusnya menjaga, menutup rapat-rapat aib keluarganya, menutup rapat-rapat aib ibunya sendiri. Peribahasa bilang, kasih anak sepanjang gala, tapi kasih ibu sepanjang jalan. Maknanya, kasih anak terhadap ibu adalah, terhadap orang tua adalah terbatas ya, ada batasnya. Tapi kasih orang tua, apalagi kasih ibu sepanjang jalan, artinya maknanya nggak panjang banget, artinya nggak ada batasnya gitu. Di kenyataan sehari-hari, di kehidupan sehari-hari kita, banyak hal-hal kenyataan tersebut yang membuktikan kebenaran peribahasa tersebut, yaitu kasih anak terhadap ibu gimana gitu, terbatas gitu. Bukan hanya terbatas, terkadang ada sampai menjadi kasus gitu. Di pusat perbelanjaan terkadang kita lihat, kita jumpai bagaimana seorang ibu misalnya yang ikut sama anaknya, ikut numpang hidup sama anaknya gitu, dimana si ibu tersebut, orang tua tersebut seperti pembantunya dan anaknya seperti bosnya gitu.
Walau anaknya sudah berumah tangga, biasanya seorang ibu terutama ya nggak tetap nggak nggak menghilangkan kasih sayang terhadap anaknya, tetap menyayangi, tetap perhatian terhadap anaknya tersebut, walaupun anaknya tersebut sudah berumah tangga, sudah punya anak dan sebagainya. Sehingga akhirnya karena kasih sayang terhadap anaknya yang walaupun sudah berumah tangga, akhirnya muncul satu kasus karena kasih sayangnya si ibu tersebut terhadap anaknya, akhirnya ikut berpartisipasi dalam urusan rumah tangga anaknya tersebut. Ikut berpartisipasinya ini dalam hal ini maksudnya adalah dalam hal memberi restunya terhadap kehidupan rumah tangga tersebut, terhadap pernikahan anaknya tersebut, dimana sehingga sampai saat ini si ibu tersebut nggak merestui pernikahan anaknya tersebut. Karena dari berbagai pertimbangan dari sisi si ibu tersebut, hingga saat ini si ibu tersebut nggak merestui pernikahan anaknya tersebut, nggak menyetujui pernikahan anaknya tersebut, sehingga akhirnya tidak merestui pernikahan anaknya tersebut, walaupun anaknya sekarang sudah baru saja melahirkan anak pertamanya. Hingga sekarang belum ada titik temu antara keduanya, karena keduanya masing-masing meyakini kekeh dengan pendirian dan keyakinannya masing-masing menurut versi masing-masing antara si ibu dan si anak ini. Si anak merasa benar, megang teguh pendirian dan keyakinannya bahwa pernikahannya itu nggak ada yang salah, nggak ada benar, nggak gitu. Sementara si ibu juga demikian, bahwa penolakannya atas pernikahan anaknya pun adalah dari sisi benar, yakin benar gitu. Menurut pendiriannya, menurut keyakinan si ibu bahwa penolakannya itu terhadap pernikahan anaknya benar gitu, nggak ada yang salah penolakannya tersebut, sehingga sampai sekarang nggak merestui pernikahan anaknya. Jadi yang benar yang mana nih antara si ibu dan si anak gitu? Menurut aku sih nggak ada yang salah ya. Si anak benar, nggak ada yang salah menurut aku. Si ibu juga benar menurut dari sisi si ibu. Jadi menurut aku sih nggak ada yang salah gitu. Cuman yang di sini adalah cuman miskomunikasi aja, komunikasi yang salah aja gitu. Emang nggak terjadilah sampai sekarang nggak ada titik temu tersebut gitu, hanya miskomunikasi aja, hanya salah komunikasi aja gitu, ada komunikasi yang salah gitu sehingga tidak mencapai titik temu hingga sekarang. Si anak tentunya lebih muda, jauh lebih muda dari ibunya. Sementara ibunya jauh lebih tua dari ibunya. Artinya ada selisih umur antar keduanya gitu. Umur bisa sedikit bisa banyak gitu. Nah, selisih umur inilah yang belum dipunyai oleh si anak tersebut gitu. Selisih umur yang banyak sekali ini yang belum didapat oleh si anak tersebut gitu. Nah, selisih umur yang banyak
atau banyak sekali ini tentunya nggak kosong gitu, artinya tentunya berisi hal-hal, berisi banyak atau banyak sekali tentang pengalaman hidup, pengalaman hidup apapun itu dalam pengalaman hidup dan kehidupan ini gitu, hidup dan kehidupan sehari-hari, termasuk salah satunya adalah tentunya tentang hal berumah tangga, tentunya salah satunya tentunya demikian gitu. Jadi si ibu tersebut dalam selisih umur yang banyak atau banyak sekali dengan anaknya itu, dalam hal selisihnya itu mempunyai pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman dan lain-lainnya atas hidup dan kehidupan ini, hidup dan kehidupan sehari-hari dan sebagainya, yang salah satunya tentunya hidup dan kehidupan dalam hal soal berumah tangga gitu. Sementara kalau dari sisi anak, dalam sisi umurnya yang banyak atau banyak sekali dengan ibunya itu, yang bersangkutan belum sampai ke sana, belum menjalaninya, artinya belum ada pengalaman-pengalaman, pengalaman dan sebagainya, yang tentunya salah satunya tentunya dan urusan rumah tangga, tentunya salah satunya demikian. Nah, si anak ini belum sampai ke sana dalam sisinya tersebut, belum sama sekali dalam selisih yang banyak dan banyak sekali dalam hitungan tahun tersebut gitu. Belum ada pengalaman, belum ada pengetahuan dan sebagainya, karena belum menjalannya ke arah sana, belum sampai umurnya, belum sampai seumur ibunya itu gitu, karena belum sampai seumuran ibunya gitu. Jadi belum ada pengalaman, pengetahuan dalam banyak hal dalam hidup dan kehidupan ini, dalam salah satunya tentunya dalam rumah tangga gitu. Oke, saudara-saudaraku dan saudara-saudariku semua di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga saudara-saudaraku dan saudara-saudariku di seluruh dunia dimanapun berada. Sekian dulu, sampai di sini dulu kontenku yang ini. Jangan lupa di subscribe ya kontenku ini, dan juga konten-kontenku yang lain. Ingat ditonton ya kontenku ini dan juga konten-kontenku yang lain. Oke, sampai jumpa lagi di konten-konten aku yang berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di konten aku yang berikutnya. Banyak-banyak terima kasih, dan sampai jumpa kembali nanti di lain kesempatan dan di lain waktu.